Selat Hormuz. Meskipun pembicaraan ini masih berlangsung, masih agak terbuka, tetapi kerusakan diplomatiknya masih jauh dari selesai. Ingat, Operation Project Freedom, operasi militer Amerika Serikat yang bertujuan untuk mengamankan jalur aman melalui Selat Hormuz ini hanya berlangsung sekitar 24 jam setelah mendapat reaksi keras dari negara-negara Teluk ketika Iran membalas dengan tembakan. Nah, sebuah laporan baru dari Wall Street Journal mengklaim bahwa Arab Saudi awalnya melarang Amerika Serikat menggunakan pangkalan dan wilayah udaranya untuk operasi keamanan tersebut yang memperlihatkan adanya perpecahan besar antara Washington dan Riyadh selama perang. Negara-negara Teluk menghadapi dilema ini. Mereka menginginkan perlindungan dari Amerika Serikat, tapi mereka tidak ingin menjadi medan perang. Bergabung bersama kami untuk membahas lebih lanjut dan memberikan perspektif tambahan, kami ditemani oleh Duta Besar Mark Severs, mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Oman. Duta Besar, terima kasih banyak telah bersama kami di I24 News English hari ini. Saya tahu ini hanya satu laporan, tapi mari kita bicarakan tentang apa yang sebenarnya kita lihat di lapangan. Apakah ada tanda-tanda nyata bahwa hubungan Amerika Serikat dengan Arab Saudi telah berubah setelah perang ini, atau masih terlalu dini untuk dikatakan? Saya akan bilang masih terlalu dini untuk dikatakan, dan laporan di Wall Street Journal itu bukan laporan mereka yang pertama. Saya pikir mereka sempat menyebutkan ini beberapa minggu yang lalu, bahwa proyek Freedom telah dihentikan setelah 24 jam. Karena Arab Saudi, dan saya percaya laporan aslinya juga menyebutkan Kuwait, telah menolak memberikan akses ke pangkalan mereka kepada Amerika Serikat. Tentu saja, tidak ada dari hal-hal itu yang telah dikonfirmasi secara lokal, tetapi sepertinya laporan hari ini didasarkan pada beberapa sumber dari negara yang berbeda. Jadi, kemungkinan besar itu benar. Itu adalah hal yang biasanya tidak disukai oleh Washington ketika hal seperti itu terjadi. Namun hubungan antara Arab Saudi dan Amerika Serikat sudah lama terjalin, kompleks dan penting. Dan saya rasa hubungan itu tidak akan ditentukan hanya oleh satu masalah ini saja. Namun ketika perang berakhir, saya rasa akan ada banyak manuver untuk menentukan bagaimana hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara Teluk yang berbeda setelah perang usai. Kalau berbicara tentang Arab Saudi ke depan, bagaimana kerajaan mungkin akan berusaha untuk lebih sedikit bergantung pada dukungan militer Amerika Serikat dan lebih mengandalkan mitra lain, misalnya Pakistan, yang baru saja menandatangani perjanjian pertahanan bersama tahun lalu. Jadi sekarang Pakistan menjadi mitra Arab Saudi dan tampaknya ada semacam penempatan militer Pakistan di Arab Saudi. Arab Saudi sudah cukup lama tidak diserang oleh Iran. Serangan itu terjadi pada masa-masa awal konflik. Tapi setidaknya, sejak Presiden Trump mengumumkan gencatan senjata, Iran telah menyerang Bahrain dan Kuwait, bahkan juga Amerika Serikat dan juga Uni Emirat Arab. Saya rasa mereka belum menyerang Arab Saudi sejak itu terjadi. Jadi kemungkinan memang ada beberapa saluran komunikasi yang terjadi di balik layar. Saya yakin orang-orang Qatar punya saluran mereka sendiri dengan Iran. Dan masing-masing negara ini bermanuver dengan cara yang agak berbeda. Baik, Duta Besar, mengingat pengalaman Anda dengan pihak Oman, bagaimana Oman menyeimbangkan hubungan antara Washington dan Teheran, khususnya terkait Selat Hormuz? Jika Iran menuntut biaya atau apa yang mereka sebut transit aman melalui selat, tekanan apa yang akan dirasakan Oman akibat semua ini? Jadi Selat Hormuz sebenarnya berada di perairan teritorial Oman atau perairan teritorial Iran. Dan ada dua jalur yang melaluinya, yaitu jalur selatan dan jalur utara. Orang Iran telah berkomunikasi dengan orang Oman mengenai selat tersebut sejak cukup awal dalam perang. Sekitar bulan Maret, saya kira laporan pertama menyebutkan bahwa diskusi sedang berlangsung. Awalnya pihak Oman mengatakan bahwa mereka mendukung hukum internasional dan mereka menentang upaya untuk memberlakukan biaya. Kemudian pihak Iran mengatakan bahwa Oman akan bersama-sama mengelola lalu lintas melalui selat tersebut dengan berkoordinasi dengan Iran. Saya tidak yakin apakah hal itu telah diterima oleh Oman, tetapi saya juga tidak melihat mereka menentang gagasan tersebut dengan keras. Jadi kita lihat saja nanti bagaimana hasil akhirnya.
Tentu saja, hasil awal dari nota kesepahaman yang ditandatangani Presiden Trump dengan Iran beberapa minggu lalu seharusnya adalah pembukaan Selat Hormuz selama 60 hari, tapi itu tidak berjalan mulus. Dan Iran, seperti yang Anda tahu, terus menyerang kapal-kapal. Amerika Serikat telah membalas. Sekarang sudah mulai tenang, tapi kita lihat saja nanti ada juga serangan terhadap Bahrain dan Kuwait minggu lalu. Jadi, Lalu bagaimana dengan Uni Emirat Arab? Langkah apa jika ada yang bisa diambil Uni Emirat Arab untuk menghadapi upaya Iran mengenakan biaya di selat itu? Mengingat Uni Emirat Arab juga berada di dekat selat tersebut, dekat pintu masuk atau keluar, tergantung ke arah mana kapal-kapal itu berlayar. benar, jadi Uni Emirat Arab jelas juga punya kepentingan besar di selat itu. Menurut saya, Uni Emirat Arab telah mengambil posisi terkuat di antara negara-negara Teluk terhadap Iran. Perilaku Iran telah menunjukkan bahwa Iran tidak bisa dipercaya dan bahwa Iran adalah ancaman. Saya rasa semua dari mereka sebelum perang dimulai meminta Amerika Serikat untuk tidak berperang, setidaknya secara terbuka. Namun, negara-negara yang berbeda telah mengembangkan posisi yang berbeda seiring berjalannya waktu. Duta Besar Mark Sever senang sekali bisa bersama Anda di I24 News English hari ini. Saya selalu menghargai Anda yang telah berbagi wawasan. Terima kasih. Terima kasih banyak, senang sekali. Kembali di studio bersama Owen Altman. Owen, ketika kita membicarakan Selat Hormuz, bahkan saat diskusi yang sedang berlangsung di Doha membahas aspek teknis untuk memastikan Selat Hormuz tetap terbuka, apakah kita sudah melihat hal itu benar-benar diterapkan saat ini? Lihat, sebagian seperti yang kamu sebutkan, Nicole, ini adalah poin ke-6 dari rencana 14 poin di mana Iran seharusnya membuka dan menjaga selat itu tetap terbuka tanpa biaya selama 60 hari. Dan omong-omong, itu adalah ketentuan yang penting. Jika kita melihat lebih dekat pada teksnya, ada frasa yang penting. Kenapa? Karena teks tersebut membahas tentang masa negosiasi selama 60 hari untuk mencapai kesepakatan akhir. Donald Trump, menurut laporan Wall Street Journal sebelumnya hari ini, mengatakan dia tidak melihat itu sebagai batas waktu yang tetap dan dia tidak keberatan jika pembicaraan berlangsung lebih dari 60 hari. Tapi terpisah dari bagian yang menyebutkan pembicaraan bisa berlangsung 60 hari, khusus untuk ketentuan bebas tol di Hormuz memang dibatasi hanya 60 hari. Jadi kita sampai pada tanggal 19 Agustus, tidak ada kesepakatan. Menurut dokumen ini, orang-orang Iran bisa mengenakan biaya tol pada apapun yang melewati Hormuz. Kita akan lihat apa yang akan dikatakan Donald Trump tentang hal itu. Ketika kita membicarakan tentang perubahan hubungan di masa depan antara negara-negara Teluk dan Amerika Serikat, apakah ini kenyataan baru di mana mereka mungkin menginginkan beberapa pertahanan Amerika sebagai penangkal terhadap Iran? Tetapi ketika krisis terjadi, kita tidak mau melihat mereka benar-benar terlibat secara militer di medan perang, atau bahkan mengizinkan Amerika Serikat menggunakan beberapa pangkalan ini. Jika kita melihat ke belakang, saya rasa seharusnya tidak terlalu mengejutkan bahwa sebagian besar negara ini, Nicole, tidak ingin terlibat langsung dalam perang dan enggan membiarkan Amerika Serikat ikut terlibat. Negara-negara ini selama beberapa dekade telah membangun strategi untuk menjauh dari konflik, mengembangkan ekonomi mereka, menyeimbangkan berbagai kekuatan, dan menjalin hubungan dekat dengan Amerika Serikat. Di mana mereka mempertahankan pengaruh sebagian besar melalui kekuatan finansial dan letak geografis, namun tetap bisa menjalin hubungan dengan bagian dunia lain, termasuk tentu saja dengan Tiongkok. Kami juga mengatakan pada awal-awal perang bahwa negara-negara Teluk akan menjadi semacam barometer yang memberitahu kita siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ke pihak mana keseimbangan kekuatan bergeser. Keseimbangan itu telah bergeser mendukung Amerika Serikat atau Iran pada awal-awal perang, dengan operasi militer Amerika Serikat dan Israel yang agresif dan efektif. Kita melihat negara-negara ini mulai mendukung Amerika Serikat, meskipun mereka memiliki pendapat yang berbeda tentang perang sebelum perang dimulai. Dan itu salah satu hal yang kembali kita pelajari dari laporan Wall Street Journal ini, bahwa Arab Saudi awalnya tidak senang dengan perang tersebut, tetapi akhirnya mendukung karena keberhasilan awal yang dicapai. Namun seiring perubahan situasi dan ketika Iran mulai meraih beberapa keberhasilan secara strategis, sekarang kita melihat Arab Saudi lebih condong ke arah Iran, yang memicu potensi reaksi dari Amerika Serikat. Namun menurut laporan Wall Street Journal ini, hal itu tampaknya tidak terlalu mengganggu Arab Saudi. Dan ini dianggap sebagai tanda di mana letak keseimbangan kekuasaan, setidaknya menurut pandangan mereka di Riyadh. Owen Altman dengan penjelasannya, terima kasih atas informasinya.